Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri Alif Yoktadina, kedua Guspita Kumalasari, ketiga Rahma Lara Mohelda, dan keempat Sucia Mentari. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang akuntansi manajemen sektor publik. Definisi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants tahun 1981 mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk: pertama, perumusan strategi; kedua, perencanaan dan pengendalian aktivitas; ketiga, pengambilan keputusan; keempat, pengoptimalan penggunaan sumber daya; kelima, pengungkapan atau disclosure kepada shareholders dan pihak luar organisasi; keenam, pengungkapan kepada karyawan. Ruang lingkup akuntansi manajemen sektor. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajemen sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pada dasarnya, prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, pengangguran, penentuan biaya pelayanan, penentuan tarif pelayanan, dan penilaian kinerja. Sebagai alat perencanaan organisasi, perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya disampaikan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasikan informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi. Dalam memahami organisasi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut atau follow up.
untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Sebaliknya, tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, perencanaan strategi. Pada tahap perencanaan strategi, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan beberapa biaya program dan beberapa biaya suatu aktivitas. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Biaya dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, biaya input. Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Yang kedua, biaya output. Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengatakan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Yang ketiga, biaya proses. Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. Proses penentuan biaya meliputi 5 aktivitas, yaitu cost finding, cost recording, cost analysis strategi, cost reduction, dan cost reporting. Yang ketiga, penilaian investasi. Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta didesain untuk organisasi yang berealisasi pada laba, sementara organisasi publik merupakan organisasi tidak berorientasi pada laba, sehingga terkadang teknik-teknik tersebut dapat diterapkan untuk sektor publik. Penganggaran akuntansi manajemen berperan memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi. Maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses pengalokasian dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Penentuan biaya pelayanan, cost of service, dan penentuan tarif pelayanan, charging of service. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.